Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Mahaswinda dan teman saya yaitu Miftah Farid. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai pemeliharaan gardu induk. Bab 1 pada pendahuluannya, gardu induk merupakan kumpulan peralatan listrik tegangan tinggi yang mempunyai fungsi dan kegunaan dari masing-masing peralatan yang satu sama lain saling terkait sehingga penyaluran energi listrik dapat terlaksana dengan baik. Salah satu peralatan utama yang terdapat di gardu induk adalah transformator daya. Pemeliharaan dan pengoperasian yang tidak benar terhadap transformator daya akan memperpendek umur transformator daya dan akan menimbulkan gangguan-gangguan pada saat beroperasi sehingga kontinuitas penyaluran menjadi tidak lancar. Bab 2 pembahasan jenis-jenis gardu induk dan fungsinya. Yang pertama itu gardu induk gas insulate switchgear. Gas insulate switchgear atau dalam bahasa Indonesia sering disebut gardu induk gas insulate switchgear adalah teknologi canggih dalam industri distribusi listrik. GIS menggantikan peralatan konvensional berbasis udara dengan isolasi gas untuk memutus dan menghubungkan sirkuit listrik dalam gardu induk. Ini adalah solusi yang efisien dan andal untuk mengurangi ukuran fisik, meningkatkan keandalan, dan mengoptimalkan kinerja gardu induk. Gardu induk gas insulate switchgear memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem distribusi listrik. Di antara fungsi-fungsi utama tersebut adalah yang pertama, pemutusan dan penghubungan sirkuit. Fungsi utama dari GIS adalah memutus dan menghubungkan sirkuit listrik. Ini memungkinkan operator untuk mengendalikan aliran listrik dan memungkinkan pemadaman listrik saat diperlukan. Fungsi keduanya itu transformasi tegangan. GIS sering dilengkapi dengan transformator yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Yang ketiga, pemantauan dan kontrol. GIS biasanya dilengkapi dengan sistem pemantauan dan kendali yang canggih. Ini memungkinkan operator untuk memantau kondisi peralatan secara real time. Yang keempat, perlindungan terhadap gangguan. GIS dilengkapi dengan perangkat perlindungan yang mendeteksi gangguan atau kelebihan beban dalam sirkuit listrik. Yang kelima, pemisahan sirkuit. GIS memungkinkan pemisahan sirkuit listrik yang berbeda, yang penting untuk memungkinkan perawatan dan perbaikan pada satu sirkuit tanpa mempengaruhi sirkuit lainnya. Yang keenam, keamanan operator. GIS dirancang dengan berbagai fitur keamanan untuk melindungi operator yang bekerja di gardu induk. Selanjutnya, pengurangan ruang fisik. Salah satu keuntungan utama dari GIS adalah pengurangan ruang fisik yang dibutuhkan. Dengan menggunakan isolasi gas, GIS dapat menggantikan peralatan konvensional yang lebih besar dengan ukuran yang lebih kecil. Dan yang terakhir, efisiensi dan keandalan. Dengan isolasi gas stabil, GIS menjadi lebih efisien dan lebih andal daripada peralatan konvensional. Jenis gardu induk yang kedua yaitu air insulate switchgear. Gardu induk air insulate switchgear adalah komponen utama dalam sistem distribusi listrik yang menggunakan udara sebagai medium isolasi untuk pemutusan dan penghubungan sirkuit listrik. Gardu induk AIS memiliki berbagai fungsi dan karakteristik yang penting dalam mendukung operasi jaringan listrik. Adapun beberapa fungsi utama gardu induk AIS, yang pertama itu pemutusan dan penghubungan sirkuit. Fungsi utama AIS adalah memutus dan menghubungkan sirkuit listrik. Ini memungkinkan operator untuk mengendalikan aliran listrik dan memungkinkan pemadaman listrik yang diperlukan. Yang kedua, transformasi tegangan. Gardu induk AIS sering dilengkapi dengan transformator yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Yang ketiga, perlindungan terhadap gangguan. AIS dilengkapi dengan perangkat pelindungan yang mendeteksi gangguan atau kelebihan beban dalam sirkuit listrik.
Yang keempat, pemisahan sirkuit. Gardu induk AIS memungkinkan pemindahan sirkuit listrik yang berbeda. Ini berguna untuk memungkinkan perawatan atau perbaikan pada satu sirkuit tanpa mempengaruhi sirkuit lainnya. Yang kelima, keamanan operator. AIS dirancang dengan berbagai fitur keamanan untuk melindungi operator yang bekerja di dalamnya. Ini termasuk pemutusan sirkuit, tanda peringatan, dan perlindungan fisik yang sesuai. Yang keenam, pemantauan dan kendali. Beberapa AIS dilengkapi dengan sistem pemantauan dan kendali yang canggih. Ini memungkinkan operator untuk memantau kondisi peralatan secara real-time. Selanjutnya, efisiensi dan keandalan. AIS umumnya memiliki efisiensi yang baik dan dianggap sebagai solusi yang andal dalam sistem distribusi listrik. Selanjutnya, integrasi energi terbarukan. Gardu induk AIS juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin ke dalam jaringan distribusi listrik dengan cara yang efisien. Materi selanjutnya itu pemeliharaan transformator daya dalam gardu induk. Pemeliharaan transformator daya dalam gardu induk merupakan langkah penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik dan memastikan transformator berfungsi dengan baik. Transformator daya memiliki peran kunci dalam mengubah tegangan listrik dari tinggi ke rendah atau sebaliknya, sehingga pemeliharaannya sangat penting. Pemeliharaan transformator daya dilakukan untuk menjaga efektivitas dan daya tahan peralatan sistem tenaga listrik, khususnya transformator daya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga kontinuitas penyaluran tetap terjaga dengan baik. Jenis-jenis pemeliharaan dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan preventif adalah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisinya. Yang kedua, pemeliharaan prediktif adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Yang ketiga, pemeliharaan korektif adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Yang keempat, pemeliharaan darurat adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya terurai. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Miftah Farid. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlanjut untuk materi yang selanjutnya pada materi ketiga ini terkait tentang isolasi dan perlindungan di gardu induk. Jadi, isolasi dan perlindungan adalah dua aspek yang sangat penting dalam desain dan operasi gardu induk. Mereka memastikan bahwa sistem distribusi listrik menjalan dengan aman, andal, dan efisien. Di bawah ini, saya akan menjelaskan teknik isolasi dan perlindungan yang digunakan dalam gardu induk. Jadi yang pertama itu isolasi gardu induk. Dari isolasi gardu induk ini terbagi beberapa poin, diantaranya itu isolasi udara atau disebut juga air insulated switcher atau AIS. AIS menggunakan udara sebagai media isolasi utama untuk memutuskan dan menghubungkan sirkuit listrik. Meskipun AIS lebih besar dari GIS, dia masih sangat umum digunakan karena sifat isolatif, alami, dan yang sangat stabil. Selanjutnya bagian B, yaitu isolasi gas atau gas insulated switcher atau GIS. GIS menggunakan gas isolasi seperti sulfur, hexafluoride atau Sp6 sebagai media isolasi. Gas ini memiliki sifat isolatif yang sangat baik, yang menggunakan peralatan GIS lebih kompak dan ideal untuk lokasi dengan ruang terbatas. Bagian C, isolasi minyak. Dalam transformator daya digunakan gardu induk. Isolasi minyak sering digunakan untuk melindungi gulungan kumparan, kelemahan, dan membantu dalam pendinginan. Minyak isolasi seperti minyak trafo, minyak mineral, atau minyak silikon digunakan.
Selanjutnya, isolasi padat. Isolasi padat seperti isolasi batu digunakan dalam beberapa aplikasi isolasi berdasarkan kebutuhan khusus. Ini termasuk peralatan seperti isolator dan isolasi dalam transformator. Selanjutnya yang kedua, pemeliharaan di gardu induk. Pemeliharaan terhadap gardu induk listrik. Pemeliharaan terhadap gardu seperti menghubungkan singkat atau lonjakan tegangan sangat tinggi. Gardu induk dilengkapi dengan relay pelindung yang sensitif untuk mendeteksi gangguan dan memutuskan sirkuit untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, melindungi terhadap kelebihan bebas. Pelindungan terhadap kelebihan bebas atau adalah relay pemantauan atau terus-menerus untuk mendeteksi kelebihan beban dan transformator dan peralatan lain. Jika beban melebihi kapasitas yang diinginkan, pelindungan akan memutuskan sirkuit. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap gangguan tegangan, di mana perlindungan tegangan berfungsi untuk memantau tegangan masukan dan keluaran gardu induk. Jika terjadi gangguan tegangan, dilindungan pada mengambil tindakan seperti memutuskan sirkuit atau mengalihkan pasokan sumber cadangan. Selanjutnya yang keempat, perlindungan terhadap hubung singkat. Relay perlindungan akan mendeteksi hubungan singkat dan mengisolasi sirkuit yang terganggu untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Yang kelima, perlindungan terhadap gangguan pembumian. Perlindungan pembumian berfungsi untuk melindungi peralatan dan operasi dari bahaya pembumian yang dapat terjadi akibat hubungan singkat ke tanah atau sistem pembumian yang tidak benar. Yang terakhir atau yang keenam, perlindungan terhadap kerusakan transformator. Perlindungan transformator memantau kondisi transformator dan dapat memutuskan sirkuit jika terjadi gangguan seperti kelebihan suhu, kelebihan beban, atau masalah isolasi. Selanjutnya, materi selanjutnya, pengujian dan pemeliharaan peralatan pengukuran kontrol. Materi ini atau pengujian dan pemeliharaan peralatan pengukuran dan kontrol adalah langkah penting dan menjaga keandalan dan kinerja sistem distribusi listrik. Peralatan pengukur dan kontrol meliputi berbagai perangkat dan instrumen yang digunakan untuk mengukur parameter listrik, mengontrol aliran listrik, dan memantau operasi gardu induk. Pemeliharaan dan pengujian rutin peralatan pengukuran dan kontrol merupakan langkah yang penting dalam menjaga keandalan sistem distribusi, mendeteksi masalah sejak dini, dan meminimalkan resiko pemadaman listrik atau kerusakan peralatan. Pemeliharaan yang tepat dalam meningkatkan umur pakai peralatan dan mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Berikutnya adalah langkah-langkah pengujian dan pemeliharaan peralatan pengukuran kontrol. Di antaranya yang pertama, pengujian peralatan pengukuran kontrol yang terbagi beberapa poin. Pada bagian A, pemeriksaan visual, di mana pemeriksaan visual dilakukan pemeriksaan visual terhadap peralatan pengukuran dan kontrol untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik, korosi, atau tanda-tanda keausan yang signifikan. Yang kedua, yang pada bagian B, kalibrasi. Kalibrasi pastinya bahwa peralatan pengukuran seperti voltmeter, ammeter, wattmeter, dan peralatan sejenisnya telah dikalibrasi dengan benar. Kalibrasi secara rutin diperlukan untuk memastikan akurasi pengukuran. Pada bagian C, pengujian fungsional. Jalankan pengujian fungsional untuk memverifikasi bahwa peralatan pengukuran dan kontrol berfungsi dengan benar. Ini mencakup pengujian seperti mengukur tegangan arus, frekuensi, dan parameter listrik hanya sesuai dengan frekuensi yang diharapkan. Pada bagian D, pengujian perundingan. Uji peralatan perundingan seperti relay perlindungan untuk memastikan bahwa mereka akan
merespon dengan benar dan situasi darurat atau gangguan listrik. Ini melibatkan pengujian relay dengan menggunakan sinyal uji kondisi simulasi. Pada bagian E, pengujian komunikasi. Jika peralatan memiliki kemampuan komunikasi seperti protokol atau skanda, pastikan bahwa komunikasi berfungsi dengan baik. Uji juga proses terhadap perintah dari sistem pengawasan dan kendali. Selanjutnya yang kedua, dari pemeliharaan peralatan pengukur dan kontrol. Pemeliharaan peralatan kontrol pun terbagi beberapa poin, diantaranya pada bagian A, pembersihan. Pembersihan peralatan secara teratur untuk menghilangkan debu, kotoran atau residu yang dapat mengganggu kinerja, pasti untuk mematikan peralatan sebelum membersihkan. Pada bagian B, penggantian baterai. Jika peralatan pengukuran atau kontrol menggunakan baterai, gantilah baterai secara berkala agar perangkat selalu siap bersih. Selanjutnya, penggantian komponen rusak. Ganti komponen yang rusak atau aus dengan yang baru. Ini termasuk penggantian saklar, relay, kabel, atau bagian lain yang mempengaruhi fungsi peralatan. Selanjutnya, peralatan lunak dan firmware. Pastikan peralatan lunak dan firmware, peralatan pengukuran dan kontrol selalu diperbaharui ke versi terbaru untuk memperbaiki keamanan dan perbaikan fungsional. Selanjutnya, peralatan operator. Pastikan bahwa operator gardu induk memiliki pelatihan yang memadai dan menggunakan peralatan pengukuran dan kontrol. Ini pentingnya untuk pengoperasian yang aman dan efisien. Selanjutnya yang terakhir yaitu catatan dan dokumentasi. Selalu catat hasil ujian, perawatan, dan perubahan yang dilakukan pada peralatan. Dokumentasi yang baik dapat membantu dalam pemecahan masalah dan perencanaan pemeliharaan lebih lanjut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya silakan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembacaan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami itu, gardu induk merupakan pusat distribusi listrik yang menghubungkan pembangkit listrik dengan konsumen akhir. Oleh karena itu, pemeliharaan yang baik dari gardu induk sangat penting untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan andal. Terdapat berbagai jenis pemeliharaan gardu induk, termasuk pemeliharaan preventif, pemeliharaan prediktif, dan pemeliharaan korektif. Pemeliharaan preventif dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan dan gangguan. Pemeliharaan prediktif menggunakan pemantauan dan analisis data untuk meramalkan masalah potensial. Dan pemeliharaan korektif dilakukan setelah terjadinya gangguan atau kerusakan. Selama pemeliharaan, keselamatan operator dan lingkungan harus menjadi prioritas utama. Prosedur kerja yang aman dan pemilihan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai sangat diperlukan. Dalam rangka menjaga pasokan listrik yang andal dan menghindari pemadaman yang tidak diinginkan, pemeliharaan gardu induk harus dianggap sebagai investasi yang sangat penting dalam infrastruktur listrik. Dengan melakukan pemeliharaan yang tepat waktu dan berkualitas, kita dapat memastikan bahwa gardu induk tetap beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri. Baik, demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai pemeliharaan gardu induk. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.